Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Coding Sans. Kali ini saya akan melanjutkan tutorial saya yaitu tentang penerapan metode CPI. Oke, langsung aja tanpa basa-basi kita eksekusi. Jadi kemarin itu kita udah membuat sampai alternatif ya kalau nggak salah. Oke, udah sampai alternatif. Berarti kali ini kita akan membahas tentang kriteria dan subnya. Nah, jadi sebelum kita membuat kriteria dan subnya, kita bikin dulu sini namanya apa, tabel untuk menampung kriteria dan subnya. Oke, langsung aja kita bikin sini namanya tabel kriteria. Sini itu ada ID. Terus terakhir itu ada bobotnya. Bobot itu kita kasihkan nilainya double aja. Kemudian kita save. Kemudian kita bikin untuk tabel subnya. Kita kasihkan ID. Nah, ini kita hubungkan antara tabel kriteria dan tabel sub. Berarti sini kita masukkan ID kriterianya. Jangan lupa centangkan. Kemudian kita save. Oke, kalau udah kita bikin tabel kriteria dan sub kriterianya, kemudian kita buka apa nama text editornya. Saya menggunakan subline. Oke. Nah, ini kita copy paste saja. Sebelum kita copy paste, kita buat dulu filenya. Simpankan situ namanya kriteria.php. Kriteria simpan.php, kemudian oke. Nah, di kriteria ini nih copy paste saja yang alternatif. Alternatif ini kita replace saja menjadi namanya kriteria. Cuman di sini kita tambahkan itu ada tipenya, terus ini tuh ada nama bobotnya. Oke, di sini kita tambahkan untuk tipe, bobotnya. Oke, selesai. Kemudian untuk simpan nih copy paste saja.
alternatif simpan, copy paste kriteria simpan, pastekan di situ, sama kita replace menjadi kriteria. Oke, kita membutuhkan di situ namanya nama kriteria, kemudian habis nama itu ada tipe ya, tipe. Nah, di tipe ini kita nggak pakai tag input, kita pakai select. Terus bawahnya itu kita kasihkan option, tentukan dua aja deh. Di sini baru kita kasihkan ini. Nah, copy paste kan, ini kita ganti namanya jadi tipe. Nah, di tipe ini ada benefit sama cost kayak biasa. Kemudian ini copy paste saja. Untuk bobot kriterianya. Di sini kita tambahkan nama kriteria baru tipe ya. Terakhir itu ada bobot. Oke, berarti di sini kita tambahkan itu tipe bobot kriteria ini juga. Oke, kalau udah, untuk alternatif ubah, nah alternatif ubah itu pastikan di kriteria ubah. Nah, jangan lupa untuk alternatif ini kita ubah jadi kriteria. Kita perlu kriteria, di sini itu ada ID nama kriteria. Oke, ini aja kita copy paste yang disimpan tadi. Kita pastikan aja di sini itu kriterianya ini kita pastikan di sini. Terus ini kita kasihkan selected. Itu ID udah, kemudian ini kita tambahkan tipe dan kriteria. Oke, di sini itu kita tambahkan tipe. S bobot kriteria. Oke, udah siap. Nah, kita cek untuk tambah data kriteria ininya benefit bobotnya itu 12, kita simpan. Ini ternyata tersimpan, coba kita hapus, kita ubah, kita hapus. Oke, terhapus. Sekarang kita bersihkan dulu datanya yang ada di tabel kriteria. Oke, kalau udah bersih, di ujung bobot ini itu kita tambahkan button untuk subnya, untuk menuju ke sub.
ininya kita gantikan plus, ini kita gantikan primary. Nah, ingat untuk menuju ke subkriteria.php itu harus kita kirimkan ID-nya ya. Harus kita kirimkan ID agar tidak terjadi error. Oke, kita bikin dulu kriterianya. Kriteria A ini benefit, bobotnya yaitu 25. Nah, jadi nanti ketika ditekan ini, nah nanti ID-nya terkirim. Nah, ID inilah yang kita ambil. Kenapa ID ini mesti diambil? Karena di tabel subkriteria itu antara kriteria dan sub itu mereka saling terhubung. Bisa juga disebut dengan relasi. Mereka ada relasinya gitu. Jadi harus mengirimkan ID-nya. Oke, kita bikin lagi sini namanya kriteria B. Kriteria C, ini kita cost. Nah, udah ya, udah terbuat semua. Nanti tinggal kita bikin subnya. Oke. Kita bikin dulu subnya. Oke. Nah, untuk di subkriteria ini, nah ini aku copy paste saja yang di kriteria, copy paste di sub. Oke ya. Nah, ini kan kita ubah menjadi data subkriteria. Terus di sini saya mau nampilkan data subkriteria dari kriteria ini gitu. Jadi ini harus kita bikin untuk menampung datanya. Ingat, untuk menuju ke subkriteria ini itu kan harus mengirimkan ID kriterianya. Nah, ini kan untuk menuju subkriteria .php itu harus mengirimkan ID si kriteria. Nah, di sini harus kita tampung ID kriterianya. Berarti di sini kita tampung ID kriteria. Nah, kita tampung pakai get. ID kriteria, terus di sini pakai array. Di sini udah kita kasihkan ke s maka jadi seperti ini. Ntar kita berikan aja jadi seperti ini dah. Nah, ini data subkriteria dari si kriteria ini gitu. Oke.
kasihkan kelas saja jadinya. Kelas itu dengan teks second. Oke, biar warnanya beda sendiri. Nah, kemudian ini bisa kita tampilkan. Nah, terus untuk menuju subkriteria simpan.php. Nah, ini harus kita ambil juga ID-nya. ID kriteria. Kita ambil juga ID-nya. Kenapa? Karena kan udah saya bilang antara sub dan kriteria itu mereka sering berhubungan. Jadi untuk menuju subkriteria ini itu harus ada ID-nya. Mau dia itu simpan, mau itu ubah, dia wajib harus ada ID-nya dikirim gitu. Jadi untuk menuju ke subkriteria.php itu harus mengirimkan ID. Kalau untuk menuju ke subkriteria simpan itu harus kita mengirimkan ID. Kalau kita menuju ke subkriteria ubah itu kita harus mengirimkan ID-nya juga gitu. Oke. Berarti ini kita berikan dia nama sub, ini nilai, ini kita hapus, ini sub where ID kriteria, karena saya ingin menampilkan sub kriteria dari si kriteria ini gitu. Jadi get ID kriteria. Nah, jadi kita ganti sub. Ya, nah ini kita hapus, ini kita ganti menjadi sub semua ya. Ingat, kalau kita menuju ke subkriteria dan subkriteria ubah, walaupun subkriteria.php itu harus mengirimkan ID. And ID subkriteria, ID sub. Nah, kita kirimkan aja dia di sini. Wah, ini kenapa dia? Oh, oke. Kalau udah maka dia jadi seperti ini. Nah, ini dia. Kemudian kalau kita tadi mau ke tambah, nah itu mengirimkan seperti tadi, nah mengirimkan ID-nya juga. Ini kita copy paste saja, kita letakkan di sini. Ini kita ganti. Nilai sub.
subkriteria. Oke, berarti kita harus mengirimkan, ini kan, data ini harus dikirimkan ke subkriteria simpan.php akses simpan. Nah, ke sini. Berarti kita harus mengirimkan ID juga, ID-nya. Berarti di sini kita kirim, kita bikin tipenya hidden aja. Name-nya ID kriteria. ID kriteria. Oke ya. Nah, ini kan ada untuk balik batal atau balik ke subkriteria PHP. Nah, kita harus balikan juga, harus kita kirim juga ID-nya. Kalau enggak nanti terjadi error. Pokoknya kita kalau menuju namanya subkriteria itu jangan lupa untuk ID-nya gitu. Nah, kalau terjadi error, cek aja muncul nggak ID-nya gini. Nah, kalau dia gini, nah nanti dia akan terjadi error gitu. Ini kan karena belum ada datanya. Gitu. Nah, jadinya seperti ini. Jadi kalau kita beri gini udah nggak error. Tuh, oke. Nah, ini udah. Ini kita ganti menjadi ID. Nah, ini juga kita ganti. Oke, nah ini kita jangan lupa, ini kan feedback kalau udah berhasil dikirim maka dibalikan ke subkriteria PHP. Maka harus kita sertakan ID-nya juga gitu. Nah, oke ya. Sekarang kita uji coba. Nah, ketika klik tambah tuh harus ada ID-nya. Nah, kalau batal, tadi kan saya bikin kalau batal kan kembali ke sub. Nah, itu harus saya sertakan ID-nya juga, balik. Nah, untuk mengirim ID nih. Nah, kalau misalnya ini nggak saya sertakan ini ID-nya, maka ada nanti terjadi error. Nah, gini dia. Makanya kalau dia mau batal itu harus sertakan ID-nya juga. Oke, sekarang kita uji coba. A nilainya itu kan kita simpan. Nah, ini error katanya. Nah, dia tidak mengirimkan ID. Padahal di sini datanya udah masuk ya ID-nya. Cuman di sini dia tidak kirim ID-nya. Seharusnya ID kriteria 1. Berarti di sini saya salah. ID kriteria expose. Ya, coba ini kita ganti tanda kutip 2.
harusnya dia tuh balik. Nah ini, oke, berarti tanda ubah aja tanda kutip ini satu jadi tanda kutip dua. Nah kalau udah itu berarti kita harus ubah. Nah kalau ubah dia mengambil data ID kriteria dan ID subnya. Berarti kriteria ubah ini kita ambil, kita pastekan di sini. Nah kemudian ini kita ambil, kita pastekan di sini. Ini kita ganti semua. Home input sini ada ID. Nah ini kita ubah jadi ID sub. Ini ID sub. Terus di sini itu ada namanya nilai sub. Nah untuk di sini nilai sub, jangan lupa kita balikkan lagi namanya ID kriterianya. Oke, ini untuk ID kriteria, ini untuk ID sub. Oke, ini sub, ini sub, ini harus kita ganti sub, ini juga sub. Oke, berarti di sini harus ada dua ID kriteria dan ID sub. Ini nilai ini kita hapus. Oke, berarti ini dia ada sub, ini ada ID, terus ini ada nama sub, ini juga, terus ini nilai sub. Nah ini juga nilai sub per ID. Nah ini jangan lupa kita ganti jadi tanda kutip 2 ID kriteria. Nah ini kita ambil, jangan lupa sama dengan. Oke, nah sekarang kita ubah AA ini menjadi satu-satu. Oke, berubah ya. Sekarang untuk eksekusi hapusnya. Nah kalau untuk hapus dia tadi dia mengirimkan ID kriteria sama ID sub ya. Oke, berarti di sini harus ada namanya ID sub. Nah ini juga. Oke, berarti ini sub, ini ganti dengan sub, ini ganti dengan sub. Nah untuk ID kriteria ini untuk kita mengirimkan feedbacknya, jangan lupa tanda kutip 2 ini. Ini ya. Oke, sekarang kita hapus. Oke, berhasil terhapus. Oke, berhasil terhapus. Sekarang kita bersihkan dulu untuk sub kriterianya. Oke, kalau udah bersih kita isikan.
isikan aja, bebas sih. Sini saya berikan baik, tiga, kemudian cukup, kedua, gagal, itu satu. Nah, jadi nanti ini isikan aja untuk kriteria ini, kemudian ini isikan juga untuk kriteria ini, ya. Ini yang saya kasih contoh cuman satu aja, nanti selebihnya isi sendiri sampai full. Nanti next selanjutnya kita akan bahas tentang penilaian. Oke, sampai sini aja tutorial saya. Assalamualaikum warahmatullahi